Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membahas apa yang saya pahami tentang interference routing. Interference routing. Nah, apa ini interference routing? Jadi interference routing itu berfungsi untuk menghubungkan network yang berbeda. Nah, itu fungsi dari interference routing. Menghubungkan network atau VLAN yang berbeda. Nah, ini dia fungsinya. Jadi, jika ingin ada VLAN yang terhubung, nah kan sebelumnya pada lab sebelumnya itu VLAN itu yang VLAN yang terpisah, perangkatnya nggak bisa berkomunikasi. Kalau kita ping hasilnya fail. Nah, dengan interference routing, VLAN yang berbeda itu kalau ping bisa sukses. Nah, ini interference routing ini dengan perlu membutuhkan. Nah, untuk melakukan interference routing, kita membutuhkan yang namanya perangkat layer 3. Contohnya router dan MLS. Nah, kalau mau interference routing itu kita harus ada perangkat layer 3 dalam topologi. Perangkat yang punya fungsi OSI layer 3. Contohnya router, juga MLS. Nah, nanti di lab interference routing ini kita akan memasang yang namanya gateway. Nah, gateway ini bagaikan gerbang gateway. Nah, nanti saya jelaskan lebih lanjut sambil menjalankan topologi. Nah, jadi kita akan memasang gateway pada sub interface. Sub interface ini adalah virtual interface virtual. Nah, gini, interface virtual yang berada di dalam interface fisik. Nah, itu dia. Subinterface itu interface virtual yang berada di dalam interface fisik. Konfigurasi perintah. Nah, jadi perintahnya seperti ini. Ini dilaksanakan di router. Dipasang pada router. Nah, jadi perintah interference routing itu kita konfigurasikannya di router. Nah, pertama kita masuk dulu interface sub interface. Nah, misalnya gini, FA01.10. Nah, ini tuh sub interface. Kalau interface fisik tuh FA01, 02, 03 gitu doang. Nah, kalau sub interface ada titiknya. FA01.10. Berarti interface virtual 10 yang menginduk di interface fisik FA01. Nah, gitu kurang lebih. Nah, habis itu kita pasang encapsulation .1 key 10. Nah, berarti ini VLAN yang ingin dipasangin gateway, VLAN yang ingin bisa terhubung. Lalu pasang IP address. Nah, ini gateway-nya. Misalnya gini. Nah, lalu berarti IP 192.168.10.1 prefixnya /24. Nah, jadi nanti IP ini akan dipasang pada default gateway di perangkat. Nah, begitu. Jadi begini. Interference routing fungsinya, lalu perintahnya.
Nah, kita lanjutkan langsung pada lab. Nah, di sini kita gunakan satu buah switch. Nah, satu buah router. Di sini kita gunakan router dengan tipe 2811. Lalu 4 buah end device, 4 buah laptop kita pakainya. Hubungkan semuanya. 4, 5. Nah, gini ya, ada router 1. Nah, maaf, di sini saya ada lupa sebuah konfigurasi lain. Nah, di sini bisa kita lihat nih warnanya merah. Itu berarti dia interface-nya mati. Nah, jadi sebelum sub interface itu kita nyalakan dulu interface yang mati tersebut. Baru dengan perintah no shutdown. Nah, begini. Kita lanjutkan. Kita konfigurasi kita buat, nanti akan ada 2 VLAN. Yaitu VLAN di sini ada VLAN 10 dan ada juga VLAN 20. VLAN 10 dan VLAN 20. Nah, VLAN 10 namanya kelas, VLAN 20 yang namanya kantor lah. Nah, jadi kita akan menghubungkan VLAN 10 dan VLAN 20. Nah, pertama kita masukkan dulu perangkat, kita masukkan dulu laptop kepada VLAN-nya masing-masing. Enable configure terminal. Salah. Configure terminal. Lalu kita ganti host name. Namanya switch 0. Nah, switch 0. Kita buat dulu VLAN-nya. VLAN 10 dengan nama kelas dan 20 dengan nama kantor. Nah, lanjutkan dengan memasukkan perangkat kepada VLAN-nya. Kita gunakan perintah interface range dari EVA02 sama 3 di sini ya. Di sini EVA02 dan 03 akan kita masukkan ke VLAN 10. Switchport mode akses, berakses VLAN 10. Nah, langsung dua-duanya memproses. Kita lanjutkan interface range EVA0. Nah, di sini yang di VLAN 20 ini laptop 10 dan 11 yang terhubung ke switch melalui EVA04 dan EVA05 ya. Berarti 4 sampai 5. Export mode akses, export akses VLAN 20. Nah, langsung dulunya diproses. Nah, di sini ada juga informasi tambahan. Jadi kalau switch pengarah terhubung dengan router itu, interface yang terhubung ke router itu harus diterang. Biar VLAN bisa melalui switch tersebut ke arah router. Nah, biar bisa sinkron. Jadi biar switch ini bisa sinkron sama router. Jadi kita terang interface yang mengarah ke router, yaitu EVA01. Switch port mode terang. Nah, selesai konfigurasi di switch, kita lanjutkan di router. Nah, ini kita ketikkan saja no. Nah, langsung lanjut. Enable configure terminal. Nah, sama di router kita juga harus masuk ke mode global dulu kalau mau konfigurasi. Kita kasih nama hostname router core. Nah, lalu kita mulai. Tadi dari awal apa? Kita nyalakan dulu interface yang mati. Nah, di sini interface router yang mati adalah EVA00. Interface EVA00 no shutdown. Nah, pertama kita tes dulu.
Di sini kita ping yang sesama VLAN, perangkat sesama VLAN. Nah, di sini ada lupa konfigurasi dasar sekali, saya lupa. Afwan. Yaitu memberikan IP address. Nah, jadi nggak boleh lupa. Kalau nggak bisa nanti gagal semua. Karena IP address ini sangat penting dalam dunia jaringan. Nah, di sini kita gunakan 192.168.10.2. Nah, kenapa 2? Karena 10.1 akan kita gunakan sebagai IP gateway. Jadi nggak boleh ada yang menggunakan 10.1. Itu sudah dipakai sebagai gateway. Sebagai IP gateway. Nah, di sini 10.168.22 berarti ke 23. 10.168.23. Nah, sekarang kita ping dulu perangkat sesama VLAN, sukses. Sama VLAN, sukses. Dan berbeda VLAN. Di sini hasilnya in progress, fail. Gagal. Nah, kita lanjutkan sekarang. Kita pasang gateway. Nah, kita masuk dulu ke interface virtual, mode interface virtual F01.00.10. Nah, di sini sudah masuk ke dalam mode sub interface. Nah, di sini bisa dilihat ya tandanya config subif. Nah, kita pasang dulu encapsulation .1q10. Nah, berarti di sini kita pasang IP gateway untuk VLAN 10. IP address 12.168.10.1. Nah, 255.255.255.0. Nah, sudah terpasang. Nah, kita juga harus buat gateway, IP gateway untuk VLAN 20. Nah, di sini V01 juga V00 ya. Titik 20. Nah, nyala aktif. Lalu encapsulation .1q20. Nah, berarti di sini kita pasang gateway-nya untuk VLAN 20. IP address 19.68.20.1.255.255.255.0. Nah, sudah selesai konfigurasi untuk IP gateway-nya. Nah, kita coba lagi. Nah, masih fail. Ya, ini sebelum dipasang IP gateway. Nah, sekarang kita pasangkan default gateway. Kita pasangkan IP gateway-nya. 10.1. Nah, di sini masih dalam VLAN 10 berarti masih 10.1. Sekarang VLAN 20. Tadi VLAN 20 192.168.21. Nah, lalu laptop 11 masih dalam VLAN 20 berarti gateway-nya juga 21. Nah, kita coba lagi ping pada perangkat yang berbeda VLAN. Nah, fail. Kita pastikan sekali lagi. Nah, hasilnya di sini bisa dilihat successful. Sekarang perangkat lainnya fail. Nah, kita tekan tombol fire di sini yang berguna untuk mengirim ulang paket. Nah, successful. Nah, bisa dilihat perbedaannya sebelum dipasangkan di konfigurasi interVLAN routing, kita nggak bisa ping berbeda VLAN. Nah, tapi kalau sudah berbeda VLAN bisa terhubung. Nah, jadi itu dia lab interVLAN routing dari saya. Sekian. Wassalamualaikum, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.